Bayangkan, Kurohige sejak kecil adalah anak yang ketakutan dan tak percaya diri. Namun tiba-tiba punya ambisi menaklukkan dunia, dan Laphit selalu ada di sisinya. Lalu siapa yang menanamkan ambisi besar itu ke dalam hatinya? Jawabannya ada pada sosok bernama Laphit. Dan tentang Laphit inilah yang akan kita bahas hari ini. Tanpa berlama-lama, mari langsung kita bahas. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, pertarungan di dunia bawah Elbaf kini berubah menjadi pertempuran yang semakin dahsyat. Im Sama telah membuka wujud aslinya, mode 4 tanduk, dan kekuatannya melonjak tajam. Di hadapan kekuatan mengerikan itu, Luffy, Loki, dan Hajrudin bertarung sekuat tenaga tanpa mundur selangkah pun. Sementara itu, Gaban yang terluka parah perlahan mulai pulih. Lengan kirinya memang telah terputus dan tak bisa disambung kembali. Namun setidaknya pendarahan telah berhenti. Dengan sisa tenaga yang ada, ia bersikeras ingin kembali ikut bertarung, walau hanya dengan satu tangan. Namun Hajrudin tahu betul, memaksakan diri dalam kondisi seperti itu hanya akan membawa maut. Istirahatlah dulu, pintanya lembut namun tegas. Pulihkan tenagamu sepenuhnya, agar nanti saat kau kembali bertarung, walau satu tangan, kekuatanmu tetap mematikan. Awalnya Gaban menolak. Darah muda dan semangat juangnya membakar keinginan untuk tetap berdiri di garis depan. Namun ketika Hajrudin menyebut nama istri dan anaknya, Kolon dan Ripley, hati Gaban luluh. Ia tak boleh meninggalkan mereka selamanya. Dengan berat hati, ia akhirnya menurut. Naik ke telapak tangan Hajrudin, dibawa pergi menjauh dari medan perang menuju tempat yang lebih aman. Dan saat itu, di medan pertempuran yang panas itu, kini hanya tersisa Luffy dan Loki yang menghadapi Im Sama sendirian. Luffy kini tampak berbeda. Energi matahari menyelimuti seluruh tubuhnya, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Inilah mode Sunboy, pemberian nama yang terlintas di kepalanya sendiri, terinspirasi dari sosok Joy Boy yang selalu ia dengar kisahnya. Di bawah kekuatan matahari itu, setiap gerakan dan serangannya menjadi penuh ledakan dahsyat. Di sampingnya, Loki pun tak kalah hebat. Keduanya kini berdiri tegak siap menahan amarah sang penguasa dunia sendirian. Dari tanah di sekelilingnya, Im Sama mulai memunculkan kekuatan yang luar biasa. Tanduk-tanduk raksasa menjulang dari bumi. Bukan lagi 4 seperti sebelumnya, melainkan puluhan, bergerak lincah bagai lengan raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan banyak di antaranya menyatu membentuk pilar raksasa setinggi langit, tempat Im Sama berdiri di puncaknya, mengendalikan seluruh kekuatan itu bagai dewa yang mengatur segalanya dari atas. Setiap tanduk bisa bergerak bebas, menangkis serangan, menyatu menjadi perisai, bahkan membentuk tangan raksasa untuk membalas serangan balik. Luffy melesat bagai roket, melontarkan tembakan energi matahari yang meledak dahsyat ke arah puncak pilar. Namun setiap serangan itu ditangkis oleh tembok tanduk yang terus bergerak tanpa henti. Serangan demi serangan terhalang. Luffy pun tak tinggal diam. Ia melompat ke atas punggung Loki yang telah berubah wujud naga dan bersiap melancarkan serangan gabungan yang mematikan. Serangan bersamaan, Loki melepaskan kilat dahsyat dari mulutnya, sementara Luffy melontarkan tembakan energi matahari terbesar yang bisa ia keluarkan. Cahaya petir dan sinar keemasan menyatu, melesat menembus langit dan menghantam perisai tanduk raksasa yang diciptakan Im Sama. Perisai itu retak, lalu pecah berkeping-keping. Serangan itu terus melesat menuju tubuh Im Sama. Untuk pertama kalinya dalam mode ini, Im Sama terpaksa menangkis secara langsung dengan teknik pertahanan tingkat tinggi, sesuatu yang nyaris tak pernah ia lakukan karena wujud 4 tanduk sudah membuat tubuhnya sekeras baja. Namun serangan gabungan 2 kekuatan luar biasa itu ternyata cukup kuat untuk memaksanya menggunakan kekuatan penuh. Pilar tanduk runtuh, Im Sama turun kembali ke tanah.
Namun tak lama kemudian, gelombang energi dahsyat meledak dari tubuhnya. Seluruh dunia bawah berguncang hebat. Luffy dan Loki terpental jauh. Sekuat tenaga, mereka tak mampu menahan hantaman itu. Dan yang lebih mengerikan, dari mulut Im Sama keluar kabut hitam pekat yang seketika memenuhi seluruh area pertarungan. Kabut itu bukan sekedar asap. Ia membawa rasa pening yang menyiksa, membuat pandangan kabur dan pikiran melayang. Di tengah kebingungan itu, bola api hitam melesat menyambar mereka dari segala arah. Situasi kini berbalik. Luffy dan Loki mulai terdesak. Sementara itu, di wilayah lain, Zoro terjatuh dari dunia matahari menuju dunia bawah. Ia berdiri di tanah asing, bingung memandang sekeliling. Di atas sana, Franky sedang bertarung melawan ksatria suci Somers. Di bawah sini, Luffy dan Loki tengah bertarung nyawa melawan Im Sama. Dua medan perang, dua temannya membutuhkan bantuan. Namun Zoro adalah Zoro yang terkenal sangat payah menentukan arah. Sudahlah, pikirnya, aku tak pandai memilih jalan, jadi biarkan takdir yang menentukan. Ia pun melangkah lurus begitu saja, tanpa peta, tanpa arah. Jika nanti ia menjumpai kapal dan tangga naik ke dunia matahari, ia akan membantu Franky. Jika justru tiba di medan perang, Im Sama lebih dulu, ia akan membantu Luffy. Dimanapun kakinya melangkah, di sanalah pedangnya akan menebas musuh. Dan begitulah, sang pemburu bajak laut melangkah teguh ke depan, membiarkan nasib memilihkan jalannya. Di dunia matahari, pertarungan Franky melawan Somers terus berlangsung sengit. Somers memanfaatkan kekuatan tanaman berduri yang tumbuh subur di sekelilingnya, menyerang dari segala arah bagai hutan tajam. Franky bertahan sekuat tenaga, didukung tenaga Super Vega Cola yang melipat gandakan kekuatannya. Tembakan radikal dan semburan api dilontarkan terus-menerus, namun Somers tetap berdiri tegak. Kekuatan yang diberikan Im Sama, peningkatan kemampuan luar biasa, pedang legendaris Gram, dan kemampuan memulihkan diri seketika membuatnya nyaris tak terkalahkan. Setiap luka yang diderita hilang seketika, setiap serangan tertangkis dengan tenang. Meski Franky bertarung dengan gagah berani, perlahan namun pasti ia mulai terdesak. Di tempat lain pula di Pulau Hachinosu, pertempuran tiga kubu meletus dahsyat. Katakuri, Fujitora, dan Kaisar Bayangan saling berhadapan. Katakuri memadukan kekuatan Mochi dengan Trisul Mogura, menyerang dengan presisi dan kekuatan dahsyat. Kaisar Bayangan mengandalkan kecepatan dan haki tingkat tinggi, menyerang kilat dari arah tak terduga. Sementara Fujitora, ia berdiri tenang, mengendalikan gravitasi sesuka hati, menekan dan menghancurkan apa saja yang bergerak. Ketiganya bertarung dengan kekuatan penuh, tak ada yang mau mengalah. Dan di sisi lain pantai, Ben Beckman dan Lakiru bertarung melawan Barbel yang menguasai elemen air. Di Pulau Kamabaka, Lindbergh menghadapi Laksamana Muda Onigumo dan pasukan angkatan laut. Karasu berubah menjadi bayangan jelaga raksasa, menahan gempuran pasukan Pacifista demi memberi waktu Koshiro beristirahat. Sementara itu, Perospero dan sisa-sisa kru Big Mom yang sempat hendak pergi, akhirnya kembali berbalik arah. Terpengaruh bujukan agen CP0 yang mengingatkan keuntungan besar yang akan hilang jika pergi, mereka pun kembali dan kini menyerang pasukan revolusi dari belakang. Hanya kelompok Uruk yang tetap berpihak pada kebenaran. Dengan begitu, medan perang di seluruh belahan dunia kini semakin panas. Darah mulai mengalir deras. Pilihan telah diambil, jalan telah ditentukan, dan pertempuran terbesar dalam sejarah One Piece baru saja memasuki babak yang lebih dahsyat lagi. Lafitte seorang pengendali sebenarnya di balik bajak laut Kurohige. Ada satu tokoh di seluruh cerita besar One Piece yang selalu muncul tepat saat sesuatu yang sangat penting akan terjadi, namun tak pernah menjadi pusat perhatian siapapun. Dia datang, melakukan apa yang harus dia lakukan, lalu menghilang begitu saja sebelum siapapun sempat menyadari keberadaannya.
Semakin dibaca ulang cerita ini, semakin terasa yakin sepenuhnya bahwa hal itu sama sekali bukan kebetulan. Setiap kali ada peristiwa besar yang akan meletus, Lafid selalu ada di sana, berdiri di pinggiran, mengamati, melaksanakan tugasnya, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak yang bisa ditelusuri dengan mudah. Dan di balik ketenangannya, di balik sikapnya yang sopan dan tenang, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih gelap, dan jauh lebih berbahaya daripada yang bisa dibayangkan oleh siapapun yang selama ini hanya memandangnya sekilas sebagai sekedar pemandu arah di kapal Kurohige. Namanya adalah Lafid yang dijuluki sebagai penjaga hukum iblis. Dan kali ini kita akan menyusun satu persatu potongan teka-teki tentang siapa dia sebenarnya, dari mana asalnya, apa tujuannya. Dia mungkin bukan sekedar anak buah Kurohige, melainkan orang yang sedang memanfaatkan Kurohige, memanfaatkan seluruh kekuatannya, seluruh ambisinya, dan seluruh rencananya yang telah disusun selama puluhan tahun itu, demi tujuan yang sepenuhnya milik Lafid sendiri. Bersiaplah, karena setelah kalian menyimak semuanya ini, pandangan kalian terhadap sosok yang selama ini kalian anggap biasa saja, itu akan berubah sepenuhnya. Mari kita mulai dari peristiwa pertama yang langsung menunjukkan betapa luar biasanya kemampuan Lafid dan betapa mustahilnya hal yang dia lakukan saat itu. Semua bermula di bab 234 di tengah sebuah pertemuan rapat tingkat tertinggi Angkatan Laut yang dihadiri langsung oleh Sengoku yang saat itu menjabat sebagai Laksamana Armada, wakil Laksamana Suru yang bijaksana dan berpengalaman, serta beberapa orang dari para Shichibukai yang hadir atas undangan resmi. Ruangan itu dijaga ketat dari luar maupun dari dalam. Di sana berkumpul orang-orang yang memegang kekuasaan tertinggi di seluruh dunia. Orang-orang yang memiliki penglihatan tajam, pendengaran yang peka terhadap suara sekecil apapun, dan kekuatan yang mampu merasakan keberadaan siapapun yang mendekat. Namun di tengah pertemuan yang sangat penting dan sangat dijaga itu, tiba-tiba saja muncul seorang pria asing yang berdiri tenang di tengah ruangan tersebut. Tak ada satupun orang yang melihatnya masuk. Tak ada satupun penjaga yang memberi laporan ada orang yang melintas. Tak terdengar suara langkah kakinya. Tak terlihat pintu terbuka. Tak terasa ada perubahan apapun di udara sebelum dia tiba-tiba sudah berdiri di sana, seolah-olah dia memang sudah berada di tempat itu sejak awal. Dan yang lebih mengherankan lagi, pria itu berdiri dengan tenang, seolah-olah ruangan tempat berkumpulnya para penguasa dunia itu hanyalah sebuah kedai kopi biasa yang bisa dimasuki siapapun kapan saja sesuka hati. Dia menyampaikan maksud kedatangannya dengan nada bicara yang sangat tenang, sangat sopan, dan sangat teratur, yaitu menyampaikan usulan agar Kurohige diterima menjadi salah satu anggota Shichibukai. Lalu setelah selesai berbicara dan menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, dia berpaling dan pergi begitu saja. Keluar dari tanah suci, tempat paling dijaga dan paling suci di seluruh dunia, seolah-olah itu hanyalah halaman rumahnya sendiri yang bisa dia masuki dan tinggalkan kapan saja sesuka hatinya. Sengoku terdiam mematung. Suru terdiam merenung. Semua orang yang hadir di ruangan itu, para penguasa dunia yang biasa memerintah dan diperhatikan keberadaannya oleh siapapun, mereka semua terdiam tanpa satupun yang mampu mengucapkan sepatah kata pun. Bayangkan betapa mustahilnya hal itu dilakukan oleh seseorang yang bukan siapa-siapa, oleh seorang bajak laut yang seharusnya tidak memiliki akses apapun ke tempat yang dijaga begitu ketatnya. Namun Lafid melakukannya dengan mudah, tanpa terlihat lelah, tanpa terlihat berusaha, seolah-olah dia hanya berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain di dalam rumahnya sendiri. Hal ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Lafid bukanlah orang biasa, dan kemampuannya menyusup serta memahami seluk-beluk tempat yang paling rahasia itu
bukanlah sesuatu yang dipelajari dari luar, melainkan sesuatu yang sudah dia pahami sepenuhnya sejak lama. Seolah-olah dia memang pernah tinggal dan hidup di tempat-tempat seperti itu sebelumnya. Namun kemampuan luar biasa Lafitte tidak berhenti di situ saja. Selama peristiwa besar di penjara Impel Down dan kemudian di medan perang Marineford, Lafitte kembali menunjukkan hal yang sama yang membuat semua orang ternganga. Dia menggunakan kekuatan hipnotisnya untuk memengaruhi para penjaga di dalam penjara, hingga mereka sendiri yang membuka gerbang-gerbang besar penjara terkuat itu dari dalam, tanpa ada satupun yang menyadari bahwa mereka sedang dipengaruhi, tanpa ada satupun yang menyadari bahwa mereka sedang membantu seorang bajak laut masuk ke dalam benteng yang seharusnya tak tertembus. Impel Down adalah penjara terkuat di dunia, tempat di mana dijaga orang-orang paling berbahaya, tempat yang dijaga siang dan malam tanpa henti, tempat yang memiliki sistem keamanan paling ketat di seluruh dunia. Namun Lafitte masuk ke sana, menjalankan rencananya, dan pergi begitu saja, seolah-olah gerbang-gerbang besar itu memang sudah terbuka lebar menyambut kedatangannya. Dua tempat paling dijaga di seluruh dunia, yaitu Tanah Suci dan Impel Down. Dua tempat yang bahkan bajak laut kelas 1 pun tak berani bermimpi untuk mendekat, apalagi masuk ke dalamnya. Dilalui oleh Lafitte dengan kemudahan yang sungguh-sungguh menakjubkan. Jika dia hanya pandai menyusup, hal itu mungkin masih bisa dipahami. Namun Lafitte tidak hanya masuk begitu saja tanpa tertangkap. Dia tahu persis kemana harus pergi, apa yang harus dilakukan, dan siapa yang harus dipengaruhi. Dia seolah-olah sudah hafal setiap jalan, setiap titik buta, setiap kebiasaan para penjaga, dan setiap celah yang ada di sistem pertahanan kedua tempat itu. Dan hal semacam itu tidak bisa dipelajari hanya dengan mengamati dari luar. Hal semacam itu hanya bisa diketahui oleh seseorang yang memang pernah hidup di dalam sistem itu sendiri. Seseorang yang memahami cara kerjanya dari dalam. Seseorang yang tahu persis bagaimana sistem itu bekerja dan di mana letak kelemahannya. Dan baru-baru ini di bab 1126 terungkap hal yang mungkin paling mencengangkan dari semua hal yang telah kita ketahui tentang Lafitte sejauh ini. Setelah menghilang untuk waktu yang cukup lama tanpa ada yang tahu kemana dia pergi dan apa yang sedang dia lakukan, akhirnya kita mengetahui keberadaannya dan apa yang sedang dia kerjakan selama ini. Ternyata Lafitte berada di perusahaan pengiriman Umid, sebuah perusahaan besar yang bertugas memasok berbagai kebutuhan dan mengirimkan barang-barang persediaan langsung ke Tanah Suci. Dan yang sedang dia lakukan di sana ternyata adalah memantau dan melacak pergerakan sosok yang bahkan pemerintah dunia sendiri kesulitan sekali untuk melacak keberadaannya, yaitu Dragon, pemimpin Panokai Revolusi. Pikirkan baik-baik betapa luar biasanya hal ini. Dragon adalah orang yang paling dicari oleh pemerintah dunia, orang yang paling mereka takuti, orang yang keberadaannya selalu tersembunyi dengan sangat baik, hingga pemerintah dunia sendiri pun sulit sekali mengetahui di mana dia berada dan apa yang sedang dia lakukan. Namun Lafitte, yang seharusnya hanyalah seorang pemandu arah di kapal bajak laut, ternyata mampu melacak jejak naga, mampu mengetahui rencana pergerakannya, dan mampu memantau segala aktivitas yang dilakukan oleh pasukan revolusi dari tempat yang sangat rahasia itu. Dari mana seorang bajak laut mendapatkan informasi sedalam itu? Dari mana dia mendapatkan akses ke jaringan yang bahkan pemerintah dunia pun kesulitan mengelolanya? Mengapa dia mengetahui hal-hal yang seharusnya hanya diketahui oleh orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan tertinggi saja? Pertanyaan-pertanyaan ini terus muncul dan semakin memperkuat dugaan bahwa Lafitte bukanlah orang biasa dan latar belakang yang dia miliki jauh lebih dalam dan jauh lebih gelap daripada yang selama ini diketahui oleh siapapun. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana Lafitte berpenampilan dan bagaimana sikapnya dalam segala hal yang dia lakukan.
Laffit selalu tampil berpakaian rapi, mengenakan pakaian bergaya bangsawan zaman dahulu, lengkap dengan topi tinggi di kepalanya dan tongkat yang selalu digenggam di tangannya. Gerak-geriknya sangat sopan, sangat tertib, dan sangat penuh tata krama. Cara bicaranya lembut, penuh penghormatan, dan sangat memperhatikan gelar serta pangkat orang yang diajak berbicara. Bahkan saat dia sedang mengancam nyawa seseorang, nada bicaranya tetap terdengar, seolah-olah dia sedang menyampaikan salam atau mengantarkan surat undangan kepada seseorang. Tata krama yang begitu halus, kesopanan yang begitu berlebihan, dan kepatuhan yang begitu ketat terhadap urusan gelar, pangkat, dan hierarki semacam itu tidaklah dipelajari di jalanan. Itu adalah kebiasaan yang terbentuk sejak kecil, di lingkungan yang sangat tertib, di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi perbedaan kedudukan, di lingkungan di mana setiap orang harus mematuhi aturan hierarki dengan sangat ketat, dan di mana gelar serta asal-usul seseorang dianggap jauh lebih penting daripada apapun juga. Hal ini sangat mengingatkan kita pada kebiasaan yang dimiliki oleh kaum naga langit, orang-orang yang sejak lahir hidup dalam kemewahan dan kekuasaan, yang terbiasa diperlakukan dengan penuh penghormatan, dan yang memandang perbedaan kedudukan sebagai sesuatu yang sudah menjadi hukum alam. Jika kita memperhatikan karakter lain yang memiliki sifat serupa, yaitu Doflamingo, yang memang lahir sebagai kaum naga langit, kita akan melihat kesamaan pola perilaku yang sangat mencolok, kesopanan yang dibarengi dengan rasa keunggulan diri yang mendalam, perhatian yang sangat besar terhadap gelar dan pangkat, serta pandangan bahwa orang lain berada di bawah kedudukannya secara alami. Semua ciri ini sangat melekat pada diri Laffit, dan hal ini mengarah pada satu dugaan yang sangat besar, bahwa Laffit dibesarkan dalam lingkungan kekuasaan tertinggi yang sama, atau bahkan pernah menjadi bagian dari kaum naga langit atau ksatria dewa sendiri sebelum akhirnya meninggalkan atau diusir dari lingkungan tersebut karena alasan yang belum kita ketahui. Dan hal lain yang sangat menarik untuk diperhatikan adalah sikap Laffit terhadap Kurohige, sikap yang sangat berbeda dibandingkan dengan sikap seluruh anggota lain di kapal tersebut. Perlu kalian ketahui bahwa kru kapal Kurohige bukanlah sekumpulan orang yang bersatu karena rasa persaudaraan atau kesetiaan yang tulus. Tidak, mereka semua berkumpul di sana karena kepentingan masing-masing berjalan beriringan. Setiap orang yang bergabung dengan Kurohige melakukannya karena merasa bahwa bergabung bersamanya akan menguntungkan diri mereka sendiri. Jika suatu saat Kurohige tidak lagi menguntungkan mereka, maka tak ada satupun dari mereka yang akan ragu untuk meninggalkan atau bahkan mengkhianatinya. Namun Laffit berbeda. Laffit adalah satu-satunya orang yang memperlakukan Kurohige bukan sekedar sebagai kapten, melainkan layaknya seorang raja. Dia menegur teman-temannya sendiri jika mereka tidak memanggil Kurohige dengan gelar yang seharusnya. Dia mengancam akan membunuh rekannya sendiri jika ada yang bercanda mengenai kemungkinan adanya orang lain yang menggantikan kedudukan Kurohige sebagai kapten. Dia selalu berdiri di samping Kurohige, menegaskan kedudukannya, memperkuat wibawanya, dan membuat orang lain merasa bahwa Kurohige adalah sosok yang paling agung, paling hebat, dan tak terkalahkan. Sekilas hal ini terlihat sebagai bentuk kesetiaan yang luar biasa. Namun jika kita perhatikan lebih dalam, pola perilaku ini ternyata sangat mirip dengan teknik memanipulasi seseorang dengan cara menaikkan harga dirinya setinggi langit. Ketika seseorang terus-menerus dipuji, terus-menerus diperlakukan sebagai orang yang paling istimewa, terus-menerus diyakinkan bahwa dia adalah orang yang ditakdirkan untuk menjadi yang terhebat, maka perlahan-lahan orang itu akan mulai mempercayai hal tersebut sepenuhnya. Egonya akan membumbung tinggi. Dia akan merasa dirinya tak terkalahkan, dan dia akan mulai merasa bahwa setiap keputusan yang dia ambil adalah benar adanya. Dan di saat itulah, ketika orang itu merasa dirinya paling hebat dan paling berkuasa, dia akan mulai mempercayai setiap kata yang diucapkan oleh orang yang selalu memujinya itu. Laffit seolah-olah sedang menempatkan Kurohige di atas sebuah pilar yang sangat tinggi, membiarkannya merasa bahwa dialah yang memegang kendali sepenuhnya. Padahal sebenarnya, tangan yang memegang tali pilar itu ada di tangan Laffit. Laffit bukan sekedar memandu arah kapal di laut. Dia sedang memandu arah tujuan Kurohige sendiri.
Dan hal ini menjadi semakin masuk akal ketika kita mengetahui masa lalu Lafit yang pernah diceritakan oleh Jenderal Suru. Lafit berasal dari Laut Barat. Dulu dia menjabat sebagai seorang penjaga hukum di daerahnya. Namun dia akhirnya diusir dari jabatannya dan dibuang ke laut karena menggunakan kekuasaannya dengan cara yang terlalu kejam dan terlalu berlebihan. Dia tidak menegakkan keadilan seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang penjaga hukum. Lafit menguasai seluruh penduduk di daerah itu dengan cara menanamkan rasa takut yang sedalam-dalamnya ke dalam hati setiap orang. Dia memanipulasi keadaan, mengatur pikiran orang-orang, dan membuat mereka tunduk kepadanya, bukan karena mencintainya atau menghormatinya, melainkan karena takut kepadanya. Dia mengendalikan seluruh wilayah itu sepenuhnya melalui ketakutan dan tipu daya. Itulah sebabnya dia akhirnya diusir. Dan hal yang paling penting untuk kamu perhatikan di sini adalah kebiasaan Lafit mengendalikan orang lain itu tidak hilang begitu saja ketika dia meninggalkan tempat asalnya. Dulu dia menguasai satu kota melalui rasa takut dan pengaruh yang dia tanamkan kepada para pemimpinnya. Sekarang dia melakukan hal yang sama persis, namun dengan skala yang jauh lebih besar. Dulu dia mengendalikan seorang pemimpin daerah agar melakukan apa yang dia inginkan. Sekarang dia berdiri di samping salah satu bajak laut terkuat di dunia, menaikkan harga dirinya, memujinya, menegaskan kedudukannya, dan membiarkan Kurohige merasa bahwa dialah yang memimpin segalanya. Padahal bisa jadi, sebenarnya Lafit sedang mengarahkan setiap langkah yang diambil oleh Kurohige menuju tujuan yang telah ditetapkan oleh Lafit sendiri. Dan mari kita perhatikan juga fakta bahwa Lafit adalah orang yang paling lama bersama Kurohige. Dia sudah ada di sisi Kurohige sejak masa-masa awal perjalanannya, bahkan sejak Kurohige masih menjadi anak buah di kapal Shanks terlebih dahulu. Lafit selalu ada di sana, berdiri di belakang Kurohige, mendampinginya, menemaninya, dan menasihatinya sejak awal. Oda sendiri pernah memperlihatkan gambaran masa kecil Kurohige, dan di sana terlihat jelas bahwa Kurohige saat itu hanyalah seorang anak kecil yang tampak ketakutan, ragu-ragu, dan tidak percaya diri. Dia tidak terlihat seperti anak yang sejak lahir memiliki ambisi raksasa untuk menaklukkan dunia, menunggu puluhan tahun demi mendapatkan satu buah iblis tertentu, dan menyusun rencana sepanjang hidupnya demi mencapai tujuan yang agung. Lalu siapa yang menanamkan ambisi itu ke dalam hati Kurohige? Siapa yang mengajarinya cara berpikir, cara menyusun rencana, dan bersabar selama puluhan tahun demi satu tujuan? Siapa yang selalu ada di sisinya sejak awal? Lafit. Jika Lafit memang memiliki latar belakang yang berhubungan dengan kekuasaan tertinggi pemerintah dunia, jika dia memang memiliki pengetahuan yang luas tentang sejarah kuno, tentang kekuatan buah iblis, dan tentang rahasia-rahasia besar dunia ini, maka sangat mungkin sekali bahwa Lafitlah yang menanamkan seluruh rencana besar itu ke dalam pikiran Kurohige sejak dulu. Sangat mungkin sekali bahwa Kurohige hanyalah alat yang dipilih dan disiapkan oleh Lafit untuk menjalankan rencana besarnya sendiri. Sangat mungkin sekali bahwa Kurohige menyangka dia sedang menjalankan ambisinya sendiri. Padahal sebenarnya dia sedang berjalan tepat di sepanjang jalan yang sudah disiapkan oleh Lafit untuknya. Namun meskipun demikian, saya tidak berpendapat bahwa Lafit adalah musuh terakhir yang akan kita hadapi di cerita ini. Tidak. Di atas segalanya masih ada sosok Imu dan para ksatria dewa yang berdiri di puncak kekuasaan tertinggi. Lafit mungkin pernah menjadi bagian dari sistem itu. Mungkin dia pernah menjadi salah satu dari mereka, namun kemudian diusir atau pergi karena alasan tertentu. Dan sekarang dia berusaha menjalankan rencananya sendiri dengan memanfaatkan Kurohige sebagai sarana. Lafit mungkin akan menjadi orang yang mengacaukan banyak rencana, mengubah arah pertempuran, dan membalikan keadaan di momen-momen yang paling menentukan nanti. Bayangkan jika di suatu hari nanti, tepat di saat yang paling krusial, tepat ketika seluruh kekuatan berkumpul untuk menentukan nasib dunia, Lafit tiba-tiba saja berdiri di tempat lain
dan menyatakan bahwa kesetiaannya selama ini bukanlah kepada Kurohige. Bayangkan jika saat itu terungkap bahwa seluruh perjalanan Kurohige selama ini, seluruh rencananya, dan seluruh kekuatan yang dia kumpulkan dengan susah payah itu ternyata sedang digunakan untuk tujuan lain yang sama sekali tidak diketahuinya. Saat itulah seluruh kekuatan Kurohige akan runtuh seketika. Namun meskipun demikian, kita juga meyakini bahwa Kurohige bukanlah orang yang mudah dikendalikan begitu saja. Kurohige sendiri menyimpan rahasia besar yang belum terungkap sepenuhnya. Dia memiliki rencana lain yang bahkan Lafitte pun belum tentu ketahui. Jadi di antara kedua orang ini, masing-masing memiliki rencana tersendiri. Masing-masing mungkin saling memanfaatkan satu sama lain. Dan belum tentu siapa yang akan menang di antara mereka berdua di akhir cerita nanti. Setiap langkah yang diambil Lafitte, setiap tempat yang dia kunjungi, setiap orang yang dia temui, dan setiap cara dia berbicara serta bersikap, semuanya adalah potongan dari satu teka-teki besar yang belum sepenuhnya terlihat gambaran utamanya. Oda sengaja tidak pernah memperlihatkan kekuatan Lafitte secara penuh di medan perang. Kita tahu bahwa dia memiliki kekuatan buah iblis jenis Zoan yang memberinya sayap dan kemampuan terbang. Namun kita tidak pernah tahu sepenuhnya apa bentuk sebenarnya dari kekuatan itu. Kita tidak pernah tahu persis bagaimana cara dia bisa masuk ke tempat-tempat terlarang itu dengan begitu mudahnya. Kita tidak pernah tahu seberapa jauh jangkauan mata-mata dan jaringan informasi yang dia miliki. Semua hal itu sengaja disembunyikan, karena Lafitte bukanlah orang yang akan terungkap sepenuhnya hari ini maupun besok. Dia adalah sosok yang perlahan-lahan akan terlihat jelas peranannya seiring mendekatnya akhir cerita. Dan ketika saat itu tiba, ketika semua rahasia tentang siapa Lafitte sebenarnya akhirnya terungkap sepenuhnya, saya yakin hal itu akan mengubah cara kita memandang banyak hal yang telah terjadi sepanjang cerita ini. Lafitte bukan sekedar pemandu arah kapal bajak laut. Lafitte adalah orang yang tahu persis kemana sebenarnya perjalanan ini menuju. Dan mungkin saja sampai hari ini tiba, Kurohige sendiri belum menyadari bahwa bukan dialah yang memegang kemudi nasibnya sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.